Adapun kondisi Cari Chandra, alhamdulillah baik, sehat, dan tidak terlihat dia sebagai seorang tersangka. Dia adalah, buat kami adalah sebagai seorang pejuang yang melawan kezaliman akibat kerakusan dari pengembang proyek Pantai Indah Kapuk II. Berkas perkara Charlie Chandra, pengusaha IT yang dituduh melakukan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik nomor 5-Lemo atas nama ayahnya sendiri, yaitu Sumita Chandra, pada Rabu, tanggal 21 Mei tahun 2025, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Setelah pelimpahan, Charlie dititipkan di Rutan Kelas 1 Tangerang. Charlie dijerat pemalsuan dokumen sertifikat hak milik atas nama ayahnya sendiri oleh PT Mandiri Bangun Makmur, salah satu anak perusahaan Agung Sedayu Group yang bersama Salim Group menjadi pengembang proyek Pantai Indah Kapuk II atau PIK II. Sebelumnya Charlie telah pernah ditahan Polda Banten untuk kasus yang sama, akan tetapi karena antara Charlie dengan PT Mandiri Bangun Makmur terjadi kesepakatan damai, Polda Banten menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dan Charlie dibebaskan. Namun, karena Charlie menceritakan kisahnya tentang bagaimana PT Mandiri Bangun Makmur mengambil tanah ayahnya dengan cara-cara yang menurutnya jahat, sehingga tanah itu kini dikuasai PT Mandiri Bangun Makmur tanpa ganti rugi sepeser pun, PT Mandiri Bangun Makmur mempraperadilankan Polda Banten yang meng-SP3-kan kasus Charlie ke Pengadilan Negeri Serang, dan dikabulkan sehingga Charlie kembali menjadi tersangka dan pada tanggal 19 Mei tahun 2025 lalu ditangkap Polda Banten di rumahnya. Pengabulan pra-peradilan oleh Pengadilan Negeri Serang ini aneh karena Charlie mengatakan, dalam perjanjian damai dengan PT Mandiri Bangun Makmur itu tidak ada klausul yang melarang dirinya bercerita kepada siapapun, yang ada antara lain dirinya tidak boleh menggugat dan tidak menuntut ganti rugi. Polda Banten pun terkesan tidak melakukan perlawanan berarti karena Polda Banten pastinya tahu isi perjanjian damai antara Charlie dengan PT Mandiri Bangun Makmur itu, karena perjanjian itulah kasus Charlie di SP3-kan. Ya betul, kami dari tim penasihat hukum Cari Chandra bahwa betul hari ini ya, hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 telah terjadi pelimpahan perkara dari Polda Banten ke Kejaksaan Negeri Tiga Raksa. Jadi ini sekaligus penyerahan ya berkas baik berupa barang bukti dan juga tersangkanya. Jadi kami ikut menyaksikan proses serah terima itu dari penyidik Polda Banten ke Kejaksaan Negeri Tiga Raksa, dan kami pun ikut menandatangani terkait dengan adanya surat perintah penahanan ya. Jadi tadi penyerahan berkas termasuk juga dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang juga sudah membuat semacam surat perintah penahanan di tingkat penuntutan. Ini surat perintah penuntutannya, dan oleh karenanya maka Cari Chandra sekarang menjadi tahanan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan langsung dititipkan di Rutan Kelas 1 Tangerang yang lokasinya di Jambi. Adapun kondisi Cari Chandra, alhamdulillah baik, sehat, dan tidak terlihat dia sebagai seorang tersangka. Dia adalah, buat kami adalah sebagai seorang pejuang yang melawan kezaliman akibat kerakusan dari pengembang proyek Pantai Indah Kapuk II. Jadi dia ingin membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa memang seorang pejuang pasti ada resikonya ya. Dan salah satu yang menjadi korban adalah klien kita adalah Cari Chandra. Maka kami melihat Cari Chandra memang sudah siap dengan segala resiko yang diterima, sekalipun dia sekarang harus menjalani penahanan yang kedua. Jadi ini proses penahanannya adalah yang kedua, karena dulu sebelum ada SP3 pernah ditahan di Polda Banten tahun 2023. Ya, waktu itu memang ada SP3 karena ada namanya RJ. Kemudian karena kasus PIK II ini viral, kemudian Cari Chandra bicara di depan publik bahwa saya juga korban kriminalisasi, korban perampasan PIK II. Dan Cari Chandra waktu itu bilang bahwa semoga saya adalah korban terakhir.
tidak boleh ada korban-korban yang lain. Dan yang disampaikan juga bahwa soal perampasan tanah oleh PIK 2 itu tidak mengenal etnis. Jadi sama sekali tidak ada hubungan isu etnis. Karena Cari Candra agak mengkhawatirkan narasi-narasi yang berkembang bahwa seolah-olah ini adalah antara pribumi dan etnis Tionghoa. Yang dikhawatirkan akan terjadi semacam kerusuhan tahun 98. Maka tujuan Cari Candra mengungkapkan pada publik agar publik, terutama masyarakat umumnya mengetahui bahwa ini nggak ada hubungan dengan etnis. Tapi jelas bahwa ini demi kepentingan oligarki, kepentingan pengembang PIK 2, dan sama sekali tidak ada hubungan dengan etnis. Tapi ternyata apa yang disampaikan ke publik itu membuat marah dari Mu'alas Alaidin yang kemudian mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Serang. Dan akhirnya sekarang kembali lagi Cari Candra menjadi seorang tersangka dan sekarang sudah ditahan. Mungkin itu kira-kira penjelasannya. Ya, Bang, kan ini artinya prosesnya akan segera masuk ke persidangan ya. Ya. Bagaimana kesiapan dari kuasa hukum untuk menghadapi persidangan tersebut? Ya, tentu saja kami sudah siap ya untuk melakukan pembelaan maksimal terhadap klien kami. Jadi nanti rencananya tim kuasa hukumnya itu tidak hanya dari LBH APPP Muhammadiyah, tapi situ ada tergabung 3 kantor hukum ya. Kantor hukumnya pertama dari kami dari LBH Muhammadiyah, lalu dari kantornya Pak Bang Kosinudin Esa, dan kantornya Pak Gora, Fajar Gora Esa. Jadi nanti tiga kantor hukum disatukan menjadi satu tim untuk melakukan pembelaan terhadap Cari Candra. Dan tadi saya sudah minta kepada jaksa yang menangani nanti untuk kami juga mendapatkan salinan berkas perkara lengkap. Dan itu rencananya nanti akan dibagikan atau di-copy untuk kami pelajari untuk mempersiapkan nanti kita melakukan eksepsi, kemudian melakukan pembelaan atau pledoi, termasuk juga kita menyiapkan saksi-saksi dan juga saksi ahli untuk perkara nanti di pengadilan. Bang, kemarin kan Polda Banten sudah melakukan konferensi pers ya, dan di situ sepertinya kalau saya nggak salah tangkap ya, alasan menjadikan Pak Charlie sebagai tersangka kayaknya patokannya adalah kasus pidana antara Pol Chandra sebagai pemilik tanah pertama ya, dengan Khairil Wijaya, di mana Pol Chandra ditengarai melakukan pemalsuan cap jempol. Kalau Abang melihatnya seperti apa, Bang? Karena kita tahu sebetulnya kan ada putusan perdata juga ya. Jadi begini ya, ini kan Cari Candra ini kan tidak tahu menahu lah. Bahkan Sumita Chandra sebagai pembeli tanah yang 8,7 hektar pun juga tidak tahu menahu soal adanya jual beli antara Paul Chandra dengan Khairil Wijaya. Khairil Wijaya ya. Nah, belakangan katanya begitu ada pemalsuan cap jempol. Jadi dalam putusan perkara perdata itu sebenarnya sudah terang, sekalipun bahwa itu terbukti cap jempol palsu, tapi tidak menghilangkan hak sebagai seorang pembeli yang beritikat baik. Ya. Jadi Sumita Chandra dia beli itu dianggap sah ya menurut putusan perkara perdata. Jadi artinya bahwa persoalan ini sebenarnya bisa dikesampingkan. Jadi jangan serta-merta bahwa ini karena di awalnya ada AJB palsu maka Sumita Chandra kemudian surat-suratnya dinyatakan palsu. Tidak begitu. Makanya itulah nanti tugas kita nanti di dalam pembuktian. Gitu. Ada yang mau tambahkan, Bang? Silakan. Pak Sapri. Kalau saya menambahkan bahwa kita berharap baik nanti sampai ke pengadilan bahwa jaksa menjalankan tugasnya sesuai dengan protapnya, begitu juga hakim. Jadi kita berharap tidak mendapat tekanan dari pihak manapun. Karena kita pernah punya pengalaman yang berkaitan dengan PIK 2, itu kayaknya satu paket, mulai demo, jaksa, hakim, semuanya berpihak. Siapapun saksi yang kita ajukan itu diabaikan. Jaksa mengabaikan, hakim mengabaikan. Nah, nanti dalam perkara ini kita berharap jaksa dan hakim bertindak fair play. Demikian.
Ada antisipasi nggak untuk mencegah hal tersebut? Ya, kita nanti menghimbau atau melakukan suatu pencerahan kepada teman-teman wartawan supaya perkara ini diawasi sehingga semuanya berjalan secara terbuka dan tidak memihak kepada siapapun. Bang, ada kekhawatiran bahwa kayaknya ini agak sulit nih pengadilan untuk independen, apalagi karena kita tahu ini kasusnya terkait dengan aguan. Optimisme pengacara seperti apa? Ya, kita tetap optimis, apalagi baru-baru ini ada hakim menerima suap. Nah, kalau nanti perkara ini ada suap menyuap, kita berharap ada pihak lain, aparat penegak hukum untuk bertindak. Supaya pengadilan kita bersih dari intervensi, baik itu kekuasaan maupun uang. Ya, terima kasih dari saya bahwa karena ini udah dilimpahkan perkaranya ke kejaksaan jadi P21, artinya kita menunggu jadwal sidang. Ini kan perkara sudah menjadi perhatian publik. Kami juga meminta lembaga-lembaga yang khususnya KY untuk turun tangan, KY, Komnas HAM kalau perlu untuk turun tangan. Apabila apalagi pihak dari kami sudah pernah menyampaikan surat ke Komnas HAM dan yang lain-lain. Mudah-mudahan persidangan ini tidak ada atensi-atensi atau bersih dari atensi siapapun. Itu harapan kami, karena di runutan berkas-berkas yang dimiliki oleh Charlie Chandra bahwa itu yang melakukan asal mulanya itu cap jari palsu itu bukanlah dari pihak keluarganya Charlie Chandra, itu orang lain. Makanya di putusan perdata itu dikesampingkan, bukannya keluarganya Charlie Chandra yang melakukan, makanya dikesampingkan. Nah, itu harus diketahui dulu nih sama masyarakat, sama penyidik, biar tidak dijadikan argumen oleh penyidik masalah ini. Itu kan orang lain yang melakukan, bukan keluarganya Charlie Chandra. Oh, ini terkait dengan Paul Chandra dengan Pak Smita Chandra ya, sama nama Chandra. Betul, karena itu orangnya berbeda, bukanlah keluarga besar dari Charlie Chandra seperti itu. Harapan kami akan membuktikan di dalam persidangan apapun yang menjadi bahan yang meringankan klien kami. Kami berharap mudah-mudahan putusannya itu sesuai harapan kita semua dan tidak ada intervensi dari manapun. Paling itu aja. Ya, oke, terima kasih Bang. Ya. Bang Gubernur ini mau nambahkan? Ya, kita tunggu aja jadwal sidangnya. Tapi yang perlu kami sampaikan juga bahwa kita sudah resmi mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Serang terkait dengan tidak sahnya penetapan tersangka terhadap klien kami. Dan sudah ada nomor perkaranya, ya nomor 7 kalau tidak salah, Prapid. Maka kita berharap agar Prapidnya dulu yang didahulukan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik Polda Banten. Jadi maksud saya di sini, maksud kami di sini artinya Polda dalam hal ini tidak bisa berlepas tangan, yang seolah-olah karena sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Tangerang, maka dianggap bahwa tugasnya sudah selesai. Tidak, kami sudah mengajukan pra-peradilan, sudah resmi, sudah ada nomor perkaranya, sehingga kita berharap bahwa sidang Prapid untuk segera dijadwalkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Serang. Itu intinya. Oke, terima kasih Bang.